saya Feli, dan di video kali ini saya akan memperkenalkan tentang Korea Selatan. Nah, jadi Republik Korea dalam bahasa Korea disebut Daehanmingguk, dalam bahasa Inggris disebut Republic of Korea atau biasa dikenal sebagai Korea Selatan, adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Korea. Di sebelah utara Republik Korea berbataskan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948. Dan Laut Kuning di sebelah barat, Jepang berada di seberang Laut Jepang yang biasa disebut Laut Timur oleh orang-orang Korea, dan Selat Korea berada di bagian tenggara. Ibu kota Korea Selatan adalah Seoul. Nah, penemuan arkeologis menunjukkan bahwa semenanjung Korea telah didiami sejak zaman Paleolitikum awal. Sejarah Korea dimulai dari pembentukan Gojoseon pada 2333 sebelum Masehi oleh Dangun. Setelah unifikasi tiga kerajaan Korea di bawah Silla pada 668 Masehi, Korea menjadi satu di bawah dinasti Goryeo dan dinasti Joseon hingga akhir kekaisaran Han Raya pada 1910 karena dianeksasi oleh Jepang. Setelah liberasi dan pendudukan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat pada akhir Perang Dunia II, wilayah Korea akhirnya dibagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Iklim Korea Selatan dipengaruhi oleh iklim dari daerah Asia dan memiliki 4 musim. Musim panas di Korea Selatan yang dimulai bulan Juni bisa mencapai temperatur 40 derajat Celcius, yang ditandai dengan datangnya musim hujan yang jatuh pada akhir bulan Juli sampai Agustus di seluruh bagian semenanjung. Sementara temperatur musim dingin rata-rata jatuh pada suhu sejauh minus 10 derajat Celcius di beberapa provinsi. Bidang kebudayaan Korea Selatan dan Korea Utara memiliki kebudayaan yang sama. Namun sejak pembagian Korea pada tahun 1945, masing-masing negara mengembangkan bentuk kebudayaan kontemporer yang berlainan bentuk. Secara historis, kebudayaan Korea dipengaruhi oleh RRT, namun Korea mampu mengembangkan identitas budaya yang unik dan berbeda. Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan aktif dalam mendorong budaya tradisional dalam bentuk modern lewat pembiayaan dan program-program edukasi. Di bidang olahraga, Korea Selatan juga tidak kalah dibandingkan negara lain. Sepak bola, bola basket, bulu tangkis, dan baseball adalah beberapa olahraga terpopuler di kalangan masyarakat Korea Selatan. Di bidang sepak bola, tim nasional Korea Selatan berhasil menembus babak kualifikasi Piala Dunia FIFA selama 8 kali berturut-turut dan merupakan rekor terbanyak di Asia. Baseball merupakan olahraga dengan jumlah spektator yang banyak. Para pemilik klub baseball biasanya adalah para cabol Korea Selatan. Tim baseball Korea Selatan berhasil meraih medali emas di Olimpiade 2008. Bulu tangkis telah menjadi perhatian para masyarakat, terutama sejak banyak para pemain Korea Selatan yang menang dalam tingkat internasional. Taekwondo adalah olahraga asli dari Korea yang berkembang dengan pesat dan menjadi olahraga resmi pada Olimpiade sejak tahun 2000 di Sydney. Selain itu, Korea juga memiliki beberapa macam olahraga bela diri lainnya seperti Taekyon, Hapkido, Tangsudo, Kuksulwon, Kumdo, dan Subak. Selain sukses dengan pengembangan olahraga aslinya, Korea Selatan juga berhasil menjadi tuan rumah berbagai perhelatan acara olahraga akbar. Pada tingkat Asia, Korea Selatan pernah menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1986 di Seoul, 2000 di Busan, dan akan kembali menjadi tuan rumah pada 2014 di Incheon. Pada tingkat internasional, Korea Selatan pernah menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 1988 di Seoul dan bersama dengan Jepang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2002. Gelombang Korea, Hallyu atau Korean Wave, adalah istilah yang diberikan untuk tersebarnya budaya pop Korea secara global di berbagai negara di dunia sejak tahun 1990-an. Umumnya, Hallyu memicu banyak orang-orang di negara tersebut
untuk mempelajari bahasa Korea dan kebudayaan Korea. Kegemaran akan budaya pop Korea dimulai di Republik Rakyat Tiongkok dan Asia Tenggara mulai akhir 1990-an. Pada saat ini, Hallyu diikuti dengan banyaknya perhatian akan produk Korea Selatan seperti masakan, barang elektronik, musik, dan film. Fenomena ini turut mempromosikan bahasa Korea dan budaya Korea ke berbagai negara. Gelombang Korea meliputi kesadaran global akan berbagai aspek kehidupan Korea Selatan termasuk film dan televisi, khususnya K-drama. Selain K-drama, ada juga K-pop, manhwa, bahasa Korea, dan masakan Korea. Beberapa komentator juga mempertimbangkan kebudayaan tradisional Korea secara keseluruhan menjadi bagian dari gelombang Korea. Ilmuwan politik Amerika Joseph Nye menginterpretasikan gelombang Korea sebagai semakin populernya segala hal mengenai Korea, mulai dari fashion, film, hingga musik dan masakan. Pemerintah Korea sendiri sangat mendukung dan memiliki peran dalam mewabahnya Hallyu. Dukungan tersebut diwujudkan dengan menghindarkan diri dari gempuran industri hiburan dari Barat. Hal ini menjadikan orang Korea sendirilah yang harus menciptakan produk-produk media massanya sendiri. Selain itu, dukungan dari pemerintah juga diwujudkan melalui berbagai acara kesenian seperti festival-festival film dan musik bertaraf internasional. Seiring dengan drama Korea yang semakin diterima publik Indonesia, muncul pula kegemaran akan grup musik pria seperti grup musik dari SM Entertainment Super Junior. Penyanyi Rain mulai dikenal lewat serial drama Full House yang ditayangkan di stasiun televisi Indonesia. Sejak saat itu, penggemar K-pop dan drama Korea mulai umum dijumpai. Contoh produk Korean Wave yang sangat diminati kaum milenial adalah musik pop. Musik pop Korea ini atau yang sering disebut sebagai K-pop merupakan salah satu subsektor hiburan yang mengangkat perekonomian Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan sendiri memang sudah lama memberikan perhatian khusus terhadap industri musik mereka. Akhir dekade 1990-an, ketika sebagian besar Asia mengalami krisis keuangan, Korea Selatan justru membentuk Kementerian Kebudayaan dengan departemen khusus K-pop. Mereka juga membangun auditorium konser raksasa, membuat teknologi hologram lebih sempurna, dan mengatur norebang demi melindungi industri K-pop. Hal ini menunjukkan kesungguhan pemerintah Korea Selatan dalam memberdayakan popularitas artis mereka. Contoh lainnya, pemerintah Korea Selatan mampu menjadikan sebuah halte bus bekas tempat syuting video klip sebuah idol group di daerah pantai terpencil sebagai objek wisata populer. Indonesia yang saat ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia merupakan rumah bagi jutaan K-popers atau pencinta K-pop. Pada tahun 2009, Twitter mengumumkan daftar negara yang paling banyak men-tweet terkait artis K-pop sepanjang tahun 2019 dan Indonesia berada pada peringkat 3 setelah Thailand dan Korea Selatan. Sedangkan untuk penayangan video-video K-pop di YouTube berdasarkan negara, Indonesia menempati posisi kedua dengan persentase 9,9%. Sementara itu, Korea Selatan berada pada posisi pertama dengan persentase yang tak jauh berbeda dari Indonesia, yaitu 10,1%. Bukan hanya minat penduduk Indonesia untuk mempelajari budaya Korea yang semakin meningkat, penduduk Korea Selatan yang belajar budaya Indonesia pun semakin bertambah. Jamari menyebutkan saat ini bahasa Indonesia menjadi lebih populer dan minat orang yang ingin belajar bahasa Indonesia juga meningkat. Ada 3 universitas di Korea Selatan yang menawarkan program bahasa Indonesia, yaitu Hankuk University of Foreign Studies, Busan University of Foreign Studies, dan Universitas Wusong. Hal ini didukung pula oleh banyaknya perusahaan Korea yang berinvestasi di luar Korea seperti Indonesia. Mempelajari bahasa Indonesia akan memberikan peluang bagi mereka untuk bekerja di perusahaan Korea di luar Korea. Selain itu, banyak artis Korea yang diundang ke acara-acara nasional di Indonesia dan menjadi brand ambassador produk atau perusahaan lokal. Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang fanbase terbesar membuat artis-artis Korea lebih memperhatikan Indonesia dengan membuat konten-konten budaya Indonesia. Bahkan ada grup bernama Secret Number
idol grup wanita pertama yang memiliki anggota atau member dari Indonesia. Hal tersebut tentu mendapatkan perhatian besar dari seluruh dunia, khususnya masyarakat Indonesia, sehingga popularitasnya menjadi sangat terangkat. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki peranan penting dalam berkembangnya Korean Wave secara global. Rupanya wabah dari Hallyu atau gelombang Korea ini kemudian berdampak pada pariwisata. Lokasi syuting drama Korea yang terkenal menjadi objek pariwisata yang digemari para turis untuk dikunjungi. Terutama dengan semakin banyak turis yang mendatangi Korea Selatan, selain berimplikasi terhadap bertambahnya devisa negara, juga dapat sekaligus lebih mendekatkan secara emosional antara Korea dengan turis. Akan lebih banyak orang yang merasa dekat dengan negara Korea dan pelan-pelan akan memunculkan rasa sense of belonging. Nah, gimana teman-teman? Udah pada lebih tahu belum tentang Korea Selatan? Nah, perkenalan Korea sampai sini dulu ya. Sampai jumpa lagi.